Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihi maqalidul umur wa biqudratihi mafatihul khairati wasurur wa muhriju awliyaihi minadh-dhulumati ilan nur wa muradu ala a'daihi waratatil gurur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin, azakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini diiringi sinar mentari dan disaksikan cahaya siang, kita berkumpul di tempat ini dengan penuh kerelaan dan keikhlasan, merunduk tunduk sujud di hadapan Allah yang Maha Agung dengan iringan takbir, tahlil, dan tahmid. Semoga semua ini semakin menambah khidmat dan kekhusyuan kita dalam rangka menjaga nilai-nilai fitrah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga menjadi nilai yang abadi yang dapat menyelamatkan kita dari pedih dan perihnya azab Allah kelak di yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin, ajakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat-ayatnya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat kepada kita semua, wabil khusus kepada umat Islam, tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kita harus meyakini bahwa setiap syariat yang Allah berikan kepada kita memiliki manfaat dunia dan akhirat, memiliki manfaat lahir dan batin, memiliki kebaikan yang tidak ada hingganya sampai yaumil qiyamah. Salah satu contohnya bahwa syariat Islam itu menguntungkan. Allah perintahkan kita sholat. Pada saat kita melaksanakan sholat, kita membutuhkan sarana prasarana. Ada karpet. Siapa yang bikin karpet? Tentu kebanyakan bukan orang muslim. Artinya di luar muslim mendapatkan keuntungan. Kita harus menutup aurat. Siapa yang bikin mukena? Siapa yang bikin jilbab? Siapa yang punya pabrik kain? Siapa yang punya pabrik peci dan topi? Itu semua saya yakin sangat menguntungkan. Allah menciptakan Ramadan sebagai salah satu sarana mendidik untuk menciptakan pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa. Raw materinya, bahan bakunya adalah orang-orang yang beriman seperti kita ini. Prosesnya adalah saum Ramadan
dan akhirnya kita akan mendapatkan yang namanya takwa. Dan orang yang bertakwa di dalam ayat yang tadi dijamin akan masuk surganya Allah. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita menciptakan dua surga, yaitu surga dunia dan surga akhirat. Allah tadi menjelaskan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, disediakan baginya surga yang sangat luas, yaitu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Ramadan tujuannya menciptakan orang yang bertakwa, sudah pasti orang yang berpuasa itu masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Namun ibu iman, pada saat Allah menyuruhkan kepada kita dengan kata wasari'u, bersegeralah, sesuatu yang tidak boleh kita tunda-tunda. Para mufasir menjelaskan bahwa ada 5 hal yang tidak boleh kita tunda menurut ayat ini. Yang pertama, kata Al-Quran, al-infaku ay as-sadaqatu waz-zakah. Yang tidak boleh kita tunda menurut ayat ini adalah infak. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Siapa yang harus berinfak itu? Ya kita. Orang-orang yang berharap ampunan Allah, orang-orang yang berharap surganya Allah. Infak dan sedekah di dalam Al-Quran dibedakan. Kalau infak betul-betul harus memiliki harta kekayaan. Kalau tidak dengan harta kita tidak bisa berinfak, artinya kita dituntut untuk menjadi orang yang memiliki harta. Sedekah bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan ilmu, bisa dengan harta kekayaan. Bahkan Rasulullah senyum pun sedekah. Ini lebaran kok cemberut aja. Kapan kita? Sedekah harta enggak, ilmu enggak, tenaga enggak, lebaran cemberut aja. Ya senyum sedikit. Kenapa? Karena kata Rasulullah, walau antal qabi wajhi talqin, sedekah itu walaupun kamu berpapasan dengan orang lain, hanya senyum saja, itu merupakan sedekah. Betul Bu? Ibu. Hadirin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyirul aidin azakumullah. Kemudian umat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an dijelaskan keuntungan bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah janji, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, kamasali habbatin, seperti satu biji ambatat tumbuh tab'a sanabil, 7 tangkai. Kemudian sama Allah setelah 7 tangkai dijadikan 100 tangkai, 100 dikalikan 7 menjadi 700 tangkai. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan sama Allah akan dilipat gandakan lebih daripada itu. Masih kurang yakin dengan ayat Allah? Kita laksanakan. Sepulang dari sini, mari kita berinfak sebanyak-banyaknya. Minta kepada Allah, infaknya jangan salah, infak di jalan Allah, jangan di jalan yang lain. Kenapa? Karena di jalan yang lain infaknya tidak ada jaminan untuk dilipat gandakan, berlipat ganda, berlatus kali ganda. Hanya fisabilillah di jalan Allah. Oleh karena itu ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, infak bimana zakat atau bimana sedekah juga dijelaskan sebagai zakat oleh Al-Qur'an. Sebagaimana Al-Qur'an jelaskan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat-zakatnya itu dari kaum muslimin sebagai pembersih dan penyuci jiwanya serta harta kekayaannya. Ini yang tidak boleh kita tunda-tunda. Kenapa infak, zakat dan sedekah kita tidak boleh tunda? Kita tidak tahu Ramadan yang akan datang apa kita masih hidup. Tidak ada yang tahu. Tabungan kita simpan-simpan, deposito kita simpan-simpan, uang kita simpan-simpan, tahu-tahu Allah manggil mendadak. Buat apa? Oleh karena itu kata Allah, wasari'u, segerakanlah. Satu hal,
segerakanlah kata Allah. Kapan waktunya kita berinfak? Fisarra'i wad-dharra'i. Mungkin kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, kan tetapi suatu ketika mungkin juga kita disempitkan rezeki kita oleh Allah. Tapi orang-orang yang berharap ampunan Allah, yang berharap surganya Allah, dia akan selalu berinfak. Berapapun yang bisa dia keluarkan, selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ingin cepat berangkat umroh? Bapak-bapak ingin berangkat umroh semua? Atau ingin berangkat haji? Segera nabung. Di mana tabungannya? Jangan di bank. Lama. Di mana tabungannya? Di celengan? Jangan. Fisabilillah, tabungkan di kotak amal sabilillah. Insya Allah sama Allah dilipat gandakan. Siapa yang akan membuat banyaknya? Allah, yakini dan percayai. Kalau kurang yakin, dicoba sepulang dari sini. Niatkan kepada Allah, ya Allah, tahun ini saya harus umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berinfak atas namamu ya Allah, tidak atas nama yang lain. Insya Allah sama Allah dilipat gandakan. Asal kita yakin. Satu kuncinya, kita yakin kepada Allah. Itu yang pertama yang harus kita segerakan. Yang kedua yang harus kita segerakan adalah al-kadiminal ghaido, yaitu kita menahan marah. Rasulullah SAW berkali-kali dalam sabdanya menyatakan, la tagdob, la tagdob, la tagdob miroron. Jangan suka marah, jangan suka marah-marah. Tahan marahmu, kata Rasulullah. Bukan berarti kita tidak punya marah, bukan kita tidak punya nafsu. Semua orang punya marah dan punya nafsu. Tetapi wat iman rahimakumullah, kenapa Rasulullah meralang sampai 3 kali? Ternyata marah memiliki bahaya. Kita tahu bahwa di kepala kita, di otak kita ini ada beberapa gelombang. Gelombang otak yang terus bisa bergejolak. Mulai di gelombang yang sangat tinggi yang disebut gelombang magma. Apabila sedang marah, mata orang tersebut merah, pipinya juga merah, emosinya meninggi. Pada saat itulah, kata para ahli neurotik mengatakan bahwa pada saat gelombang tinggi terjadi, maka pada saat itulah sel-sel secara positif terbunuh. Oleh karena itu orang yang marah suka kalap. Rasulullah ngasih solusi, kalau kamu lagi marah jangan berdiri. Bu, kalau suaminya lagi marah, kalau dia berdiri suruh duduk. Pak, kalau istri sedang marah-marah, lagi berdiri suruh duduk. Jangan sampai jalan-jalan, bahaya. Kalau orang marah berjalan, nemu gelas, gelasnya dilempar, dibanting. Yang bahaya kalau nemu pisau, bahaya itu. Oleh karena itu kata Rasulullah, suruh duduk kalau orang yang marah. Nggak bisa juga duduk, suruh berwudu. Nggak juga suruh tidur. Enggak juga disiram. Insya Allah tidak marah lagi, atau mungkin lebih marah lagi. Wallahu alam. Hadirin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sementara orang yang mampu menahan nafsunya, menahan amarahnya, gelombang di otaknya, yaitu gelombang alfa dan gelombang theta, di mana kesadarannya sangat tinggi dan sel-sel sarafnya terus bertumbuh positif, bertumbuh baik. Kemudian para ahli neurotik mengatakan bahwa di antara oli otak yang terus bergelora di dalam kepala manusia dengan positif, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Di antaranya kulitnya katanya awet muda. Jadi ibu-ibu, kalau mau awet muda jangan suka marah-marah. Bapak-bapak, kalau mau awet muda jangan suka marah-marah. Insya Allah sel-sel kulit yang ada di dalam tubuh kita akan terus muda. Oleh karena itu segerakan oleh kita menahan marah. Yang ketiga yang harus kita segerakan, wal afina anin nas, memberikan maaf kepada manusia, kepada seluruh manusia. Berat memang memberi maaf kepada orang lain, apalagi orang lain pernah menghina kita. Orang lain pernah menghina, orang lain pernah mengecilkan kita, orang lain pernah merendahkan kita, orang lain pernah ngomongin kita, orang lain pernah menyebar fitnah kepada kita. Berat untuk memaafkan, tetapi harus paksa kita lakukan. Kenapa? Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Pertama, sadari bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak pernah bersalah di dunia ini. Hatta para nabi pun pernah bersalah. Oleh karena itu
kita harus berlapang dada untuk memberikan maaf. Al-insanu ma'alul khata' wan nisyan. Manusia itu tetap tempatnya lupa dan salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabin. Sebaik-baik manusia yang bersalah itu bukan orang yang apa, tetapi orang yang segera meminta maaf, segera bertobat. Kita membuka ruang kepada siapapun, terutama hari Fitri ini. Walaupun mungkin meminta maaf atau memaafkan bukan saja di hari Idul Fitri, tetapi ini momen terbaik, momen di mana kita ijma berkumpul di satu titik, entah di lapangan, entah di rumah keluarga, entah di rumah orang tua, entah di rumah mertua. Kita bukakan pintu maaf, adik, kakak, saudara, tetangga, dan yang lain-lainnya. Inilah kesempatan untuk melebur semuanya menjadi satu kesatuan. Kita saling memaafkan. Yang kedua alasannya kenapa kita harus memberikan maaf kepada orang lain. Ingat, pada saat hal-hal yang negatif berada di dalam otak kita, itu sangat merusak terhadap kesehatan kita. Mungkin yang punya darah tinggi, darahnya naik. Yang punya gula-gulanya naik. Yang punya asam lambungnya akan naik. Kenapa? Sulit memberi maaf kepada orang lain. Ini gara-gara anaknya jauh, tidak punya kesempatan untuk datang hari raya Idul Fitri. Awas ya kamu nak, aku ayah tidak akan pernah memaafkan kamu. Kenapa? Kamu tidak ngirim parcel misalkan. Udah maafkan saja, parselnya dirapel, tahun yang akan datang 2 parcel. Begitu. Mudah kan kita memberi maaf kepada orang lain. Akan tetapi sekali lagi sangatlah berat memberi maaf kepada orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masih banyak alasan kenapa kita harus memberikan maaf kepada orang lain. Mungkin yang ketiga, bahwa kita adalah makhluk monodualisme, makhluk yang tidak bisa hidup seorang diri. Silahkan Anda kaya raya, silahkan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, katakan bahwa saya tidak butuh orang lain. Bisa? Saya yakin tidak bisa. Pada saat Anda ingin mengerjakan sesuatu, butuh orang lain untuk mengerjakannya. Hatta kita sudah mati sekalipun menjadi jenazah, kita butuh orang lain untuk memandikan kita, untuk menggotong kita, mengantarkan kita, bahkan menguburkan kita. Apakah tidak nyusahin orang lain? Nyusahin orang lain. Kenapa? Karena kita makhluk monodualis, makhluk sosial, makhluk yang butuh tetangga, makhluk yang butuh orang lain. Oleh karena itu katanya, orang yang baik itu, orang yang nikmat itu, sumber kenikmatan itu diantaranya apa? Al-jarus solih, yaitu punya tetangga yang soleh. Enak Pak Bu, punya tetangga yang soleh. Kita lebaran mau mudik, tetangga kita baik sekali, kunci mobil, kunci rumah titipin. Bu, Pak, titip kunci rumah, kunci mobil. Kenapa? Tetangga kita soleh, gak mungkin dicolong, gak mungkin dicuri. Kalau seluruh tetangga sudah soleh, enak Pak Kapolsek, tinggal diam-diam aja semua soleh, enak. Oleh karena itu masyarakat yang soleh adalah masyarakat yang terbina dengan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang keempat yang harus disegerakan adalah at-taubat idza fa'alu fahishatan. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah menyatakan, orang yang akan segera mendapatkan ampunan Allah itu adalah mereka yang apabila melaksanakan pekerjaan yang fahisyah segera bertobat, pekerjaan yang sangat keji. Pekerjaan keji itu kadang tidak merugikan orang, tapi merugikan dirinya dan korban. Kita dengar di jauh sana ya, ada seorang suami membunuh istrinya, istrinya dimutilasi. Tega apa tega? Keji. Ada seorang ayah membunuh anaknya, membunuh istrinya, membunuh keluarganya. Itu pekerjaan keji. Ada seorang anak hanya gara-gara minta motor tidak dibelikan, yang cc-nya 250. Apa yang terjadi? Ibunya dipacul. Lagi sholat, naudzubillah, summa naudzubillah. Ini adalah pekerjaan keji. Islam melarangnya. Oleh karena itu, idza fa'alu fahishatan aw dhalamu fastaghfaru
cepat segera minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Bertobat kepada Allah gampang. Berhenti dari pekerjaannya, kemudian istighfar, ikuti dengan kebaikan. Gak boleh mengulangi pekerjaan itu lagi. Tapi kalau kita punya salah kepada sesama manusia, selain kepada Allah minta maaf dan minta ampun, berhenti dari pekerjaannya, ikuti dengan kebaikan. Temuin dulu orangnya, orang yang pernah kita hina, orang yang pernah kita hianati, orang yang pernah kita dolimi. Temuin dulu, baru kita minta maaf. Persoalan dimaafkan atau tidak, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mah kita curigaan. Tetangga datang, wah bawa parcel, nih dia baik-baik ini, biar gue maafin, biar dimaafin. Bawa parcel, buat apa dia? Jangan dimakan mama. Itu ditularkan kepada anak istrinya kesalahannya. Jangan. Kata Allah, orang yang segera mendapatkan ampunan Allah, idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarallah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kemudian ikhwatu iman, yang kelima yang harus segerakan adalah taubat. Idza dzalamu anfusahum, segera taubat apabila kamu menzalimi diri-diri kamu. Kezaliman yang paling besar Allah tegaskan di dalam surat Luqman, yaitu adalah kemusyrikan. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyul hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan dosa yang sangat besar. Kezaliman itu bisa dilakukan pertama karena kepintaran, karena ilmu. Yang kedua, ada orang dolim melakukan karena kebodohan. Mau pilih mana Pak? Dolim karena bodoh atau dolim karena ilmu? Dolim karena ilmu pengetahuan pernah dilakukan oleh para nabi, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Kata Allah, Adam, tinggal kau bersama istrimu di surga. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggal ente di surga, kata Allah, bersama istrimu. Nikmati isi surga ini. Fala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kau deketi pohon ini. Adam tahu jangan deketi? Tahu. Tapi apa yang terjadi? Bukan hanya mendekat, tapi Adam justru memakan buah yang dilarang itu. Qul nahbitu, turun. Turun kata Allah dari surga, dihukum Nabi Adam. Nabi Adam lalu berdoa kepada Allah, Rabbana dhallamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu doanya. Kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Kalau Engkau yang tidak memaafkan, siapa yang akan memaafkan? Aku termasuk yang rugi. Begitu juga umat Nabi Musa alaihissalam pernah menzalimi dirinya dengan cara menyembah patung anak sapi. Kata Musa, wahai umatku, jangan kau sembah apapun kecuali Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi? Saat Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Saina, mereka menyembah patung anak sapi. Wa idh qala Musa liqaumihi, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Wahai kaumku, kau telah mendolimi dengan cara menyembah patung anak sapi. Taubat, patubu ila barikum, tobat kepada Tuhanmu. Dengan apa tobatnya? Faktulu anfusakum, bunuh dirimu masing-masing. Pertobatan yang paling mahal dilakukan di dunia ini adalah pertobatan Bani Israel zaman Nabi Musa. Kenapa? Dia harus membunuh diri masing-masing. Iwat pindahan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, menzalimi diri sendiri dosanya besar. Kita dalim karena kita telah diberikan kehidupan oleh Allah, lalu kita tidak berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral aidin ajakumullah. Itulah 5 hal yang harus kita segerakan, terutama nomor 4 dan nomor 5, yaitu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita segerakan. Kenapa demikian? Kita sekali lagi tidak tahu umur kita. Entah pulang dari sholat Idul Fitri, entah besok, entah lusa, menjadi rahasia Allah. Tetapi karena kita tidak tahu, maka segerakanlah tobat ini kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman rahimakumullah, sidang sholat Id yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tundukkan hati kita, tundukkan mata hati kita kepada Allah Azza wa Jalla.
meminta ampun kepada Allah dari segala hilaf dan kesalahan yang pernah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik yang kecil maupun yang besar, kepada orang yang terdekat yang kita cintai ataupun kepada orang yang tidak kita kenali. Kita pernah berbuat salah dan pernah berbuat dosa. Saatnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma a'ijil Islam al-muslimin wansyuril mujahidina fi masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma alif baina qulubihim sabit aqdamahum wadfa'anil muslimin al-bala'a wal waba'a wal mihana ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma arina fihi ajaiba qudratika ya arhamar rahimin. Ya rabbul alamin, yang maha perkasa dan maha gagah, maha menatap dan maha melihat. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini ya Allah. Berikan kepada mereka rezeki ya Allah. Luaskan penghidupannya ya Allah. Ya, mereka yang sedang meniti karir, berikan padamu karir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anak-anak kami yang sedang mencari ilmu, berikanlah ilmu yang bermanfaat dunia akhirat ya Allah. Saudara-saudara kami yang sedang mencari nafkah, berikan nafkah yang halal ya Allah untuk menafkahi keluarganya lahir dan batin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhallamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا